Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fede Jilala Hadi dari kelas 11C akan menjelaskan mengenai 10 soal dan pembahasan biologi kelas 11 pada semester 1. Soal pertama. Seorang siswa mengamati sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan garam pekat. Nah, setelah beberapa menit, ternyata membran plasma tampak terlepas dari dinding sel. Peristiwa tersebut terjadi karena yaitu kalau kita lihat dari opsinya, jawabannya adalah C, yaitu air keluar dari sel karena perbedaan konsentrasi. Nah, jadi larutan garam pekat yang bersifat hipertonik itu air yang ada di dalam sel itu akan keluar dari sel melalui osmosis. Kemudian terjadilah peristiwa plasmolisis. Nah, pada hal ini terjadi karena zat itu dia cenderung untuk membentuk yang namanya isotonik. Nah, dia ingin menyeimbangkan larutan yang ada di dalam konsentrasi yang ada di dalam sel dengan konsentrasi larutan yang berada di luar sel. Selanjutnya, jika mitokondria pada sel hati mengalami kerusakan serius, maka dampak utama yang terjadi adalah jawabannya adalah C, yaitu produksi energi sel menurun secara drastis. Pembahasannya yaitu mitokondria berperan dalam respirasi sel. Nah, kerusakannya akan menyebabkan produksi ATP, yaitu energi, menurun sehingga aktivitas sel jadi terganggu. Jadi sel ini jadi tidak bisa mendapatkan energi yang cukup untuk melakukan regenerasi misalnya, atau melakukan aktivitas sel demi keberlangsungan makhluk hidup tersebut. Kemudian, seorang peneliti menyimpulkan bahwa suatu jaringan tersebut termasuk jaringan epitel. Manakah ciri yang paling kuat mendukung kesimpulan tersebut? Jawabannya adalah D, sel tersusun rapat dan regeneratif. Nah, ciri utama jaringan epitel itu kan selnya rapat, sedikit matriks, dan regenerasinya tinggi. Kemudian soal nomor 4, seorang siswa mengamati jaringan tumbuhan yang sel-selnya hidup, berdinding tipis, dan banyak mengandung kloroplas. Jaringan tersebut memiliki fungsi utama yaitu sebagai fotosintesis. Nah, jaringan parenkim asimilasi memiliki banyak kloroplas sehingga berfungsi untuk fotosintesis. Seperti yang kita tahu, kloroplas itu fungsi utamanya itu kan fotosintesis. Nah, jadi untuk struktur sel epitel untuk jaringan tumbuhan yang sel-selnya hidup tadi itu fungsi utamanya itu adalah fotosintesis. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi pada usus halus, adaptasi struktur sel epitel yang paling tepat itu adalah C, yaitu menambah luas permukaan sel. Penyerapan optimal terjadi jika luas permukaan diperbesar, contohnya dengan adanya mikrofili. Jika sel darah merah manusia dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka yang terjadi adalah C, yaitu selnya pecah. Nah, larutan hipotonik itu akan menyebabkan air masuk ke sel secara osmosis sehingga sel menjadi pecah. Karena kan seperti yang kita tahu, dia itu maunya hasil akhirnya itu adalah isotonik. Nah, jadi karena larutannya itu hipotonik terhadap sel, jadi dia akan masuk ke dalam sel yang bersifat hipertonik. Nah, kemudian itu akan menyebabkan selnya menjadi pecah karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam sel tersebut. Soal nomor 7, pernyataan berikut yang berkaitan dengan jaringan ikat adalah C, jaringan ikat memiliki matriks antar sel yang dominan. Ciri utama jaringan ikat adalah matriks antar sel lebih banyak dibanding selnya. Untuk soal nomor 8, penghambatan fungsi badan Golgi pada sel akan berdampak langsung pada, jawabannya adalah C, modifikasi dan sekresi protein. Pembahasannya, badan Golgi itu dia berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan mensekresikan protein. Soal nomor 9, jika kamu diminta untuk merancang sel yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim dengan kadar garam tinggi, adaptasi yang paling penting adalah jawabannya B, yaitu mempertebal membran plasma. Nah, lingkungan ekstrim memerlukan membran yang kuat untuk mengontrol keluar masuknya zat. Soal nomor 10, manakah hubungan struktur dan fungsi yang paling tepat? Jawabannya adalah C, yaitu epitel pipih pertukaran zat secara difusi. Epitel pipih selapis itu berfungsi untuk difusi dan osmosis, contohnya pada alveolus. Baiklah, sekian pembahasan
10 soal dan pembahasannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.